wajar. Orang kalau di atas umur 65 tuh wajar aja Muhammad. Di atas 65 ya, wajar. Yang nggak wajar kan yang 40 ke bawah sakitan. Kalau 40 ke bawah sakitan, kalau laki-laki tuh mau punya bini 2. Nah, itu. Kalau anak perempuan umur 25 sakit-sakitan tuh, pengen buru-buru dikawinin. Kalau orang laki umur 70 tahun sakit-sakitan tuh, biasanya ada 3 kemungkinan. 1, udah nggak nafsu hidup, dudak-dudak ngutang. 2, pegel lihat anak atau cucu atau mantu, nggak ada pikirannya. 3, duit megang, mau kawin nggak berani. Jadi uring-uring aja lihat pohon pisang kayak kebun palem. Lihat pohon pisang kayak kebun palem. Udah, kalau orang yang itu ibadah dasarnya ilmu, ya, doa-doa yang dari anak ada, dibacain, dilazimin, minum air putih hangat habis subuh jam 5 setengah 6 jalan itu gerak badan setengah jam. Udah setengah jam kan ngos-ngosan tuh, jangan langsung duduk. Kalau mau duduk juga kakinya melonjor. Kan gitu tuh. Kalau kebetulan perut lagi nggak enak nih, ya ini kita punya biji kelihatannya lagi ada sakit-sakit, jangan yang angkat berat-berat. Gitu. Kalau mau angkat berat sesuaikan dengan kemampuan badan kita. Dulu waktu masih muda bisa 40 kilo, tapi sekarang udah naik 60 tahun, jangan coba-coba kebiasaan yang muda dibawa pada usia tuh tua, kurangi 20 kilo, berarti 20 kilo lumayan. Kan begitu. Wah, 20 kilo lumayan berat, kurangin jadi 15 kilo. Wah, kalau sekaligus beratnya bagi 2 15 kilo. Begitu caranya, sebab yang tahu kekuatan badan kita kan kita sendiri. Tapi insya Allah semasa orang itu ibadah dasarnya ilmu, ya, di mana orang baik nggak luput dari ujian kiri kanan luar dalam atas belakang, kan ada doa, mohon sama Allah Taala, begitu. Nggak ada deh orang baik tanpa ujian, nggak ada orang baik. Yang hina kan, ya sehat terus, yang hina sehat terus ada dalam kemungkaran, ada dalam maksiat dan nggak ibadah. Itulah penghinaan Allah Taala buat hambanya itu. Sehat terus, tapi kemungkaran yang dikerjakan itu wallah khosram. Maksudnya kalau namanya orang ibadah dasarnya ilmu, ujian pasti ada. Itu. Namanya orang hidup, kata Rasulullah tuh laksana seorang musafir. Yang akhirnya dia harus kembali. Jadi ujian yang didapat tuh sebetulnya buat menambah sesuatu dirinya dia nanti waktu dia mati. Ya Allah, ya ngambil berkah deh. Lanjutan pelajaran yang bulan kemarin saya mana ya? Anak-anak bulan kemarin najis mughalazah ya. Tapi udah selesai ya? Ya mukhalafah udah. Terus yang najis mughalazah, yang najis anjing babi udah. Udah. Sampai nyucinya juga dengan tanah yang suci, air yang suci menyucikan, satu di antaranya dengan tanah udah. Ya lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas direkam Pak Hero ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat ketiga, tepatnya tanggal 18 sekarang. 18 September tahun 97, meskipun sudah jam 10:10, tapi namanya ilmu yang sumber keberkahan adalah berawal dari ilmu. Keselamatan pun sama. Godaan, rintangan, penyakit dan sebagainya semasa orang itu tahu ilmu, ya, rasanya ilmu adalah merupakan filter buat segala macam bentuk godaan, sehingga ya sesuatu yang kita hadapi nggak jadi melemahkan semangat kita dalam ibadah kepada Allah Taala. Dasarnya ilmu. Karena pada malam hari ini tetap yang namanya ilmu wajib disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawassithah, najis mutawassithah.
Asal kata mutawasito tuh menengah atau pertengahan. Ya. An-najasatul mutawasito, najis mutawasito itu apa? Hiya yaitu al-baulu, kencing. Boleh kencing orang tua, boleh kencing anak-anak. Najis mutawasito, lihat termasuk kencing anak laki. Boleh umurnya sebulan, boleh umurnya 3 bulan. Najis itu disebut najis mutawasito, kencing anak laki-laki. Kalau kencing anak perempuan udah diterangin kan ya? Udah kan kencing anak perempuan yang belum makan apa-apa dalam usia 2 tahun, hanya nyusu doang, hanya air tete ibunya, disebut sebagai najis mutawasito. Itu. Tapi kalau udah makan serlak, ya, udah doyan pun palem, anak kecil perempuan di bawah umur 2 tahun tuh baru lahir 1 bulan, ya udah makan bubur sum-sum. Tuh. Naik 3 bulan udah doyan ketan. Naik 6 bulan udah doyan bubur yang di pinggir jalan tuh. Ya, apakah bubur kacang hijau atau bubur nasi? Tuh. Naik 1 tahun doyan nasi uduk orang kedoya. Tetap najisnya itu najis. Nah, najis mutawasito itu apa? Adalah 1 kencing. Najis mutawasito itu apa? Adalah 1 kencing. Kencing anak-anak laki, ya, berapa bulan pun usianya disebut najis mutawasito. Kalau anak perempuan, ya, kalau udah makan selain susu ibu, najisnya dihukumkan sebagai najis mutawasito. Wal ghaid kalau orang Betawi bilang itu. Orang ini bilang apa? Jamban. Orang Betawi Haji Muhammad, orang Betawi bilangnya apa? Sama juga Haji Muhammad terserah Habib, gua ngomong soalnya tadi katain lagi. Warautu wal ghaid warautu kotoran binatang. Yang namanya kotoran binatang atur aja deh. Ya, kotoran binatang atur aja selain anjing dan babi itu disebut najis mutawasito. Itu kotoran binatang, ya, tendek lancung, teh kotor, teh bebek, teh burung. tai kotoran binatang apa aja deh, kotoran binatang gitu. Wadamu darah. Darah, boleh darah manusia, boleh darah binatang, dihukumkan najisnya sebagai najis mutawasito. Jadi untuk apa nih Beb nih? Ntar penjelasannya. Ada apa nih? Penjelasan diberitahu najis dulu yang namanya mutawasito itu baru nanti dibicarakan hukumnya. Wal qayhu nanah, wal qayu muntah, wan nabis ini peresan dari buah. Ngeliat bagaimana kayak keadaannya peresan buah tuh, ya, yang bisa menjadikan orang itu mabuk, ya, hukumnya najis mutawasito. Wal khamru arak. Ngerti ya? Arak, ginseng, bir, cabintang dan sejenisnya tuh, ya. Wal muskirul ma'i, cairan yang memabukkan apa aja. Itu, termasuk daun-daunan tuh. Ngerti ya? Daun-daunan, semen. Kalau di daun-daunan tadi namanya merusak akal, diharamkan oleh agama. Kayak ganja tuh, ganja enggak najis. Ganja enggak najis, tapi diharamkan namanya agama sebab merusak akal manusia. Kalau ente isep tuh, lihat, mau makan 1 piring bisa 1,5 piring nambah. So orang yang biasa makan ganja atau ngisep ganja perutnya lapar mulu. Orang yang biasa ngisep ganja perutnya lapar mulu tuh. Kalau ketawa nggak mau berhenti. Tapi kalau lihat duit tuh selalu mau minta. Sebab aneh dulu ganja berat, makanya kalau lihat orang megang duit mau minta terus. Kali Pak Musri kita nggak ngatain Habib tuh ya, dia ngomong. Beganja tuh begitu. Makanya akibat ngisep-ngisep ganja akhirnya berbuat kriminalitas. Oh dia. Habis bawaannya perut lapar pengen makan mulu, makan nggak ada, nyolong yang biasa muda-muda 1.000-2.000 udah capek, nyolong yang 10.000 20.000, ketahuan dipukulinnya sama. Gue nyolong yang 100.000, ya nyolong 100.000 dipukulinnya sama. Mendingan nyolong 1 juta dipukulin sama, mendingan gue nyolong yang agak 50 juta, terus begitu. Itu makanya kebanyakan orang dipukulin tuh, ya, di kepolisian tuh tambah berani sebab ditakar pukulan polisi sekian. Itu dikebukin segitu. Nah, jadi seharusnya udah nggak boleh dikebukin lagi, suntik mati. Ya kalau udah 3 kali di penjara, ya tambah nekat, suntik mati mestinya. Itu. Jadi sebenarnya jangan suntik mati di kepolisian, suntik mati waktu dia pulang, ya udah disuntik.
pas sampai jembatan dibunuh diri, nggak ketahuan. Begitu musuhnya. Udah 3 kali keluar penjara nggak tobat-tobat begitu, bahkan tambah gila, musuhnya suntik mati. Ya, suruh pulang. Ya, boncengan taksi, supir suruh berhenti Pak. Saya menumpang kencing, akhirnya diniblak deh di jembatan, nggak apa-apa. Itu caranya. Mudah-mudahan orang sini punya suntikan mati nih. ada suntikan mati ya sekarang malam ini? Nggak ada nih. Nasi uduk nggak ada. Termasuk suntikan mati juga tuh bakal lamu. Kamu sini nggak bikin nasi uduk nggak? Kamu sini pakai jenggot lagi, tapi alhamdulillah sih masih di bawah 2 cm. Ini bos lagi pada bawa jenggot nih. Emang Haji Mahmudnya berjenggot? Jangan lebih dari 3 cm ya. Kalau kadang berjenggot lebih 3 cm, berhenti ngaji mana deh. Enggak nafsu. Kok Pak Musri berjenggot wajar, RT. Wah lain. Untung 17 Agustus. Kamu akhir jenggotan enggak ya? Pak Juki jangan ada jenggot. Jangan. Jenggot boleh 3 cm ke bawah. Lebih berhenti ngaji. Itu jenggot panjang donatur pelit. Lagi. Wal maitatu bangkai. Yang namanya bangkai itu binatang dipotong tanpa sembelihan syariat, nggak baca bismillah deh sekurang-kurangnya. Gitu, ya. Main potong aja bangkai hukumnya. Main potong aja gitu bangkai hukumnya. Tuh, apalagi ngeliat boleh ketabrak atau ditembak mati begitu, tetap hukumnya bangkai. Wal maitatu bangkai. Tidak hanya secara utuh itu bangkai, ya sya'ruha, bulunya juga atau rambutnya juga hukumnya bangkai. Oh, berarti najis tuh. Disebut najis mutawassithah. Warisuha, bulunya. Wajilduha, kulitnya. Wajami'u ajza'iha, dan seluruh bagian-bagian dari bangkai tadi hukumnya najis mutawassithah. Palanya, cekernya, kan begitu tuh. Paruhnya, udah deh, yang namanya bangkai semua potongan-potongan yang ada di badan, bulunya, kakinya, pahanya, semuanya namanya najis mutawassithah. Illa kecuali maitatal adami, bangkai manusia. Itu lihat ada orang jatuh dari kereta atau gimana mati, kita mau sembahyang, ya ampun gimana cara ini, masih sakarat tuh, kita mau bawa ke rumah sakit takut najis, kagak, nggak najis. Gotong aja, darahnya bener najis. Darah orang tadi najis, tapi badan manusia itu tidak. Itu apalagi udah mati, tetap gotong aja atau panggil polisi, kan begitu ya. Kasih tahu atau masih ada sakarat yang kita gotong bro, taruh di mobil mati, kita ada wudu, nggak jadi batal wudu kita tuh. Sebab bangkai manusia suci, kecuali darah yang ada dari orang tadi hidup atau mati hukumnya najis. Najis apa? Najis mutawassithah. Adapun orangnya enggak, ya jelas ini ya. Lah kalau orang mati najis, kita gimana mau nyium selama tinggal gitu? Mudah-mudahan besok kalau ketemu mau gue neraka ya. Itu ada orang mati dibisikin sama temennya, sampai jumpa di neraka. Dia nggak tahu neraka apaan, dikira neraka DF kali. Dikira neraka Pekan Raya Jakarta apa? Apalagi selain bangkai manusia yang nggak najis, ya wasamak, ikan. Tuh, ikan nggak najis, hidupnya juga nggak najis, matinya juga nggak najis. Tuh, jadi kalau kita mau sehat, kalau bisa makan ikan yang masih hidup. Yang paling enak tuh ikan sapu-sapu. Jontor loh. Akan ikan sapu-sapu dah. Itu ya, kalau mau kuat lari, kalau mau listrik bayar nggak jadi. Makan ikan sabu-sabu deh. Katanya tukang catatan meter, gue serem lihat. Mukanya ke sabu-sabu. Jadi kalau mau tukang listrik nyatet meter, misalnya mesti bayaran 17.000, bisa jadi 9.000 tuh, kita tiap pagi sarapan pakai ikan sapu-sapu. Kata Haji Muhammad, besok gue coba. Listrik naik. Wajarot dan balang kayu. Jadi ya, bangkai manusia ya enggak najis mutawassithah, suci. Ikan pun bangkainya suci. Kemudian balang kayu. Cuman aneh enggak pernah tahu tuh lihat balang kayu bagaimana tuh. Pernah lihat sekali
Temen aneh lihatnya serem balang kayu, tapi tetap ya nggak najis tuh balang kayu. Ya hidupnya nggak najis, bangkainya juga tidak najis. Sesuatu yang tidak najis tadi, ya berarti kok dimakan halal, halal. Sesuatu yang halal nggak bawa bahaya. Tuh, rasa-rasanya kita semua yang ada nih nggak pernah makan balang kayu nih. Itu sebab orang yang udah makan balang kayu tuh, yang biasa makan balang kayu atau kena daging balang kayu tuh jam 10 dia balik tidur. Balang kayu kan namanya di pohonan kan adem. Jam 10 tidur, matanya ke TV. Itu balang-balang kayu tuh. Walhasil. Biasanya orang yang jam 10 udah tidur tidak karena sesuatu urusan, padahal dia orang Islam, dia hanya untuk hidup sementara dalam kesehatan. Ya, sehat atau nikmat dunia yang didapati hanya sementara. 70 naik 76 mampus. Sejak itu baru dirasain. Jadi berharap nikmat hidup hanya sementara. Hanya orang-orang yang kurang akalnya saja yang berharap kenikmatan temporer, kenikmatan sementara. Padahal usia sekian, kalau dapat 73 tahun, ya 59 terus mati. Itu makanya gimana itu ya, alhamdulillah. Makanya kita biar banyak syukur Allah Ta'ala yang kita dalam kehidupan bagaimanapun juga harus kita tempuh, tapi masih Allah Ta'ala berikan tenaga buat kumpul di majelis ilmu. Biar syukur Allah Ta'ala. Kalau nggak syukur Tuhan cabut. Kalau nggak disyukur Allah Ta'ala cabut. Kalau nggak mati-mati suruh nyari duit, biarin. Akhirnya kan mati. Ya, harta jadi rebutan, anak bini. Biar tahu tuh, harta jadi rebutan anak bini. Akhirnya kalau ada dalam siksa di alam barzah, di alam kubur, mereka nggak pernah mau tahu tentang keadaan nasibmu. Lihat kerugian orang yang nggak tahu ajaran Islam. Mau bangga. Lihat ya. Orang yang cinta sama keluarganya, anak istrinya, dia dulu sebagai suami benahi dirinya dalam majelis ilmu, tahu ilmu, dikasih tahu bininya, dikasih tahu anaknya, sampai dia bisa ajak bini, dia bisa ajak anak. Itu kecintaan kepala keluarga dari orang tua, dari seorang ayah kepada anak istrinya sampai sejauh itu. Itulah kecintaan yang abadi. Tuh, kecintaan yang abadi, yang murni itu di situ sebetulnya. Dan apalagi yang disebut sebagai najis mutawassithah, wala banu malayu kalu, dan susu binatang yang enggak dimakan, seperti kucing kan susunya enggak dimakan. Apalagi tuh susu binatang yang enggak dimakan. Iya, ini orang sekarang susah sih, apaan yang dimakan sih? Beruang dimakan, ular dimakan, biawak dimakan. Susah nih, susu binatang yang enggak dimakan dari sudut pandang agama. Yang umumnya kita tahu tuh binatang menyusui apa ya? Kucing, macan tuh. Kucing, macan, apa lagi ya? Monyet nyusu gak monyet? Saya yang pernah nyusu monyet. Ada nyusuin monyet. Rasanya nggak ada. Nggak ada. Tapi lihat monyet nyusuin sering, terutama di Bali tuh, di Sangeh. Sangeh. Apa tempat Bali itu? Tempat itu? Iya, tempat di Bali kan ada tuh, tempat tempat hutan monyet gitu. Anda pernah ke sana salaman. Lagi salaman yang satu ditomplok sama yang gede badannya. Iya, Anda pernah ditomplok sama monyet belakang, foto-fotonya ada. Ya Allah, kok ada Pak Mustiri. Itu. Aduh. Walhasil, monyet pintar ngerogoh dompet monyet. Tas ibu dibawa kabur. Gitu. Nggak 2 kali deh main ke Bali, nggak 2 kali deh. Gitu ya. Jadi dan termasuk najis mutawassithah itu adalah ya susu binatang yang nggak dimakan. Tuh, susu binatang ya, susu kucing, susu monyet, susu macan tuh. Susunya jadi binatang itu susunya nggak dimakan sama orang. Nah, susunya tadi disebutkan sebagai najis mutawassithah. Apalagi ghairal adami, kecuali susu anak Adam tuh, ibu kita tuh kan ngerti netek, nggak najis, nggak namanya najis mutawassithah, sebab susu air ibu itu ya vitamin yang tersempurna, yang paling sempurna dari semua vitamin yang dibuat oleh umat manusia tuh. ASI, air susu ibu, bukan air susu kelapa. Itu air susu ibu itu vitamin yang
Itu makanya kalau mau Tuhan pelihara anak kita sehat, cerdas, daya tahan tubuhnya lebih hebat ketimbang lainnya, jangan ditinggalkan tuh. Kita punya anak netein sampai jalan 2 tahun. Tuh minimal setahun setengah dah. Tuh minimal. Tuh kalau mau sehat tuh sampai jalan 2 tahun baru disapi. Tuh, makanya orang-orang tua dulu tuh ya anak-anaknya punya kecintaan sama orang tuanya karena mereka nyusui sampai jalan 2 tahun baru disapi. Kalau kita sekarang kagak. Nih kesalahan kita nih, sayang. Tuh, sayang teteknya turun, turun payudara bukan karena menyusui, bukan. Tuh, kebanyakan ngompak, kebanyakan nimba, kebanyakan main bola nggak kayak sepatu. Itu udah bukan itu. Anda punya ibu anaknya 20 nyusuin, nggak berubah. 20 anak, bayangin 20 anak, bukan 20 bapak, 20 anak. Haji Muhammad seger. 20 Haji Muhammad anak paling banyak 9. Berapa Haji Muhammad anaknya? Berapa anak Haji Muhammad? Anak bukan cucu. Berapa anaknya? Ada 12, 9. 11. Yang ade berapa? Ya, namanya dikit dong. Anak 11 yang meninggal 7 atau yang meninggal 6, yang ada di namanya dikit. Itu saya punya ibu anak 20 aja Mama, 20. Bayangin, anak sekarang baru punya anak 1, 2 ketakutan, payudaranya tuh turun, akhirnya dikasih susu apa itu? Susu SGM, Sherlock. Tuh, akhirnya daya tahan tubuh si anak lemah. Tuh, dikit-dikit kena pin. Nah, dulu ada gak pekan imunisasi nasional? Ada gak? Dulu gak ada. Gak ada. Anak sakit gigi. Mana dia? Lu nggak? Taboknya pak. Terus saya kata anak, udahnya hilangnya. Bener loh, iya. Abang nabok sampai ngancem. Lu teriak sakit lagi, gue gebukin lo. Dulu-duluan si anak lo pelihara. Kita ngalamin kayak kita orang dulu, betul ya? Kita orang yang hidup 40 tahun yang silam. Oh, badan kita beda dengan anak sekarang. Anak sekarang kelihatannya, ya tubuhnya hebat. Udah fisiknya lemah, cepat tinggi, cepat besar, tapi sisi lainnya berkurang. Paling tidak kurang tuh kecintaannya kepada ibunya karena tidak atau sangat kurang disusui melalui air susu ibu. Tapi anak-anak dulu lah, anak dulu memang badannya sehat, duitnya kagak. Tuh, tapi udah menang nggak? Udah menang, badan yang sehat, duit kagak. Tuh, dengan badan sehat, duit kagak, dia bisa nyari duit, sehat deh. Sampai rumah kurang, terus saya sakit. Anak sekarang sehat-sehat. Sehat, otaknya maju, tapi sudah hilang sifat kemanusiaannya dan sentuhan perhatian, kasih sayang, kecintaan kepada orang tuanya. Pertama karena kurang penyusuan, kedua karena tidak ada pendidikan agama yang orang tuanya nggak memberikan perhatian keagamaan pada anak-anaknya. Jadilah musuh-musuh mereka dunia akhirat itu anak. Anak-anak tadi jadi musuh mak bapaknya dunia akhirat karena nggak ada agamanya, nggak jadi musuhnya. Mutlak itu terjadi. Mutlak pasti dusta. Kalau nggak terjadi mustahil. Itu lahiriahnya kelihatannya kagak. Kagak. Ya. Tapi kalau kita lihat kacamata agama, benar tuh. Si anak jadi musuh mak bapaknya dunia sampai akhirat. Itu. Jangan salahkan si anak, salahkan emak bapak yang tidak memberikan perhatian akan pendidikan agama. Begitu aja. Boleh, dan susu yang nggak dimakan kecuali susu anak Adam, dus netein. Dan apalagi yang disebut sebagai najis mutawasithah, wal juz'ul munfasilu minal hayawanil hayyi, dan juz'u atau potongan atau bagian yang terpisah dari binatang yang hidup. Sebagai contoh misalnya burung lagi terbang, kita serpet aja, pahanya putus, jatuh. Nah, paha yang terpisah dari badan burung tadi dihukumkan sebagai najis mutawasithah. Nah, kucing terlalu nih, burung mahal-mahal gue beli belum pas, dia makan sama kucing. Iya, nggak dimakan palanya kagak. Kalau makan palanya mungkin masih bisa bersuara. Dimakannya pahanya, digigit-gigit, dicium-cium, dilempar aja itu bekasnya. Kita pegang. Waduh. Nah,
Sementara burung tadi hidup, yang terpotong dari burung tadi namanya najis mutawassito. Jadi bagian atau potongan dari seekor binatang yang terpisah, tuh ngerti ya? Padahal dia hidup, dihukumkan potongan yang terpisah tadi najis mutawassito. Itu. Kalau binatangnya sih enggak najis tuh binatang, burung kagak, ayam kagak. Teman, bagian yang terpisah dari badan binatang yang hidup tadi, ya, sebagai contoh misalnya ketabrak nggak mati, cuman pahanya aja yang copot. Nah, yang copot dari bagian binatang hidup tadi namanya najis mutawassito. Apalagi ghairul adami, selain tuh anak Adam, orang yang jalan ketabrak motor, tangannya putus. Tangannya tadi tidak najis mutawassito, berbeda dengan potongan binatang yang hidup, di mana potongan tadi terpisah dari badannya yang hidup. Kalau orang kagak, orang kagak. Bawa aja tangannya, taruh aja di RT. tahlil dapat duit lagi, bakal nebus. Begitu Pak Musiri caranya. Wasamak dan ikan. Lihat kali itu ikan. Lihat kita sayang nih, kita merah udah 6 tahun. Ya, kita potong badannya dia mati, gimana caranya? Ya, buntutnya aja ikan kumpai, kita buntutnya aja kita potong seret, kita goreng misalnya. Ya, yang atuk badannya hidup, potongan yang ini kagak terpisah, kita goreng, kita makan gitu, halal. Ya, sebab jangankan dia hidup, ya, matinya halal, apalagi baru kita potong buntutnya doang. Tuh, jadi untuk jenis manusia enggak namanya najis mutawassito, sekalipun badannya terpisah. Ikan pun sama. Tuh, ngerti ya? Enggak namanya najis mutawassito. Wajarot dan balang kayu pun sama. Balang kayu nih. Wah, cakep nih balang kayu nih, langka nih. Udah, tangkap. Ambil aja kakinya satu. Kakinya satu. Nah, kakinya tadi tuh tidak disebutkan sebagai najis mutawassito. Wa ghairu sya'ril hayawanil ma'kuli, dan selain rambut binatang yang dimakan. Itu. Ngerti ya? Selain rambut binatang yang dimakan. Gimana itu ngomong itu? Selain rambut binatang yang dimakan. Sama hukumnya. Ngerti ya? Bahasa Indonesia gimana sih ngomong itu? Selain rambut binatang, dan jadi tadi kan najis mutawassito begitu ya, najis mutawassito terus begitu, susu binatang yang nggak dimakan kecuali anak Adam. Kemudian bagian yang terpisah dari binatang yang hidup itu termasuk najis mutawassito, kecuali anak Adam enggak, kecuali ikan enggak, kecuali balang kayu enggak, dan kecuali rambut binatang yang dimakan. Dia rambutnya. Oh iya, jadi enggak najis mutawassito. Rambutnya dong, rambutnya enggak gimana. Misalnya bulu ayam ya, bulu burung, tuh bulu burung itu nggak apa-apa, nggak. Bulu kambing itu nggak apa-apa, kita mau sembahyang nih, ini di bulu ayam nih, ya nggak apa-apa begitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan yang ada darahnya. Ini bicara soal bukan bicara darah nih, ngerti ya? Ini bicara bulu, itu bulu bulu binatang yang dimakan, ya bulunya kek, rambutnya kek, itu paruhnya. Terus wal miski wa nafijatihi, dan minyak misik dan kantong minyak misik. Tuh, minyak misik aneh enggak pernah tahu sih. Tuh, dia enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Minyak misik terbuat dari darah manjangan nantinya. Aneh enggak tahu tuh minyak misik tuh, betul ya, darah manjangan. Tuh, enggak apa-apa itu. Minyak misik, Allahu Akbar, bisa begitu ya. Ame kantongnya. Kantong minyak misik itu terbuat dari kulit. Itu enggak apa-apa, punya keistimewaan, wallahu a'lam tuh.
Itu nggak apa-apa. Yang lain kan, ya, jadi najis mutawasito, darah mutawasito. Kecuali minyak misik itu terbuat dari darah manjangan, bukan terbuat, emang terbentuknya begitu. Alamiahnya udah begitu, secara alam udah begitu. Tuh minyak misik, makanya minyak misik itu minyak yang paling mahal. Tuh, minyak yang paling mahal di alam dunia minyak misik. Gitu. Bukan minyak melati. Ya, bukan minyak melati, bukan minyak apa? Minyak kenanga, bukan minyak lain. Tuh, minyak misik. Makanya manjangan langka. Warna pijati dan kantong minyak misik, enggak apa-apa tuh. Bukan najis mutawasito. Nah, sekarang setelah kita tahu najis mutawasito 1, ya, kencing, 2 3 kotoran binatang, 4 darah, 5 nanah, 6 muntah, 7 persan-persan dari buah, 8 arak atau green sand atau bir, dan satu apa aja yang namanya cairan itu dapat memabukkan, dan binatang dan bangkai, termasuk bulunya, termasuk kan dibedakan rambut sama yang rambut alus-alus. Lihat, termasuk juga rambut halusnya, kulitnya, dan semua bagian-bagian bangkai itu hukumnya najis mutawasito, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai balang kayu, enggak disebut sebagai najis mutawasito. Dan apalagi yang dimaksud najis mutawasito, wala banu, dan susu malayu kalu, ya, binatang yang tidak dimakan. Susu apaan lagi binatang yang nggak dimakan? Binatang-binatang yang tidak dimakan susunya disebut sebagai najis mutawasito. Ghairul adami, kecuali anak Adam, dos air susu ibu. Dan apalagi yang dimaksud dengan najis mutawasito, wal juz'ul munfasilu minal hayawanil hayy, dan bagian atau potongan yang terpisah dari binatang yang hidup. Ya, yang terpisah apaan aja, tangannya kayak kakinya terpisah gitu, sayapnya. Ghairul adami, kecuali tuh bagian yang terpisah tadi daripada anak Adam, tidak disebut sebagai najis mutawasito. Pun ikan tidak disebut sebagai najis mutawasito, dan juga balang kayu. Dan apalagi yang tidak termasuk najis mutawasito itu, ya, selain rambut binatang yang dimakan, termasuk bulunya, termasuk paruhnya, tuh, dan termasuk apa itu? Kayak kita kok buat kambing suf, bulu kambingnya halus-halus tuh, bulu domba yang halus-halus tuh. Apalagi yang enggak termasuk najis mutawasito, ya, wal miski, dan minyak misik, wa nafijatihi, dan kantong minyak misik tuh, yang tidak dikelompokkan sebagai najis mutawasito. Izalatun najasatil mutawasito, cara atau menghilangkan najis mutawasito. Gimana sekarang? Kalau bentuk-bentuk najis mutawasito tadi ada di badan kita, atau di kain kita, atau di sempat sejadah kita waktu mau sembahyang. Kebetulan ada di najis mutawasito. Wah, tadi kencing nih ponakan nih. Itu. Wah, ini kucing gak urusan apa-apa, kayak dia ngendus-ngendus sejadah gue kok dikencing di situ teh. Atau dia berak, bener sih lagi buang-buang air ala kadar ke perut, gara-gara makan durian sendirian. Kucing makan durian sendirian, lu kira kince. Itu ala kadarnya. Nah, berarti najis mutawasito. Gimana sekarang cara menghilangkannya? Kalau najis mutawasito itu ada di kain, atau di badan, atau di ubin, atau di sejadah. Gitu, kalau di biji jarang. Ras-rasnya biji kita jarang kena najis mutawasito. Jarang tuh. Mati Pak Yono? Udah baik belum? Masih jalan? Oh. Tazulun najasatul mutawasito, najis mutawasito, ya, hilang dengan cara apa? Bighasli mahalliha, dengan membasuh atau mencuci tempat di mana najis itu berada. Udah dibalik ya? Belum. Jadi najis mutawasito tadi cara menghilangkannya gimana? Nah, najis mutawasito itu hukumnya bisa hilang dengan cara apa? Dengan cara mencuci atau membasuh tempat di mana najis itu berada dengan apa? Bil ma'it tahur, dengan air yang suci, mensucikan sampai dengan air mutlak. Tuh, kembalinya semua kepada air. Numpang tanya, ibadah model apa yang Allah Ta'ala akan terima kalau Anda nggak pernah tahu pokok-pokok air yang wajib Anda ketahui untuk bisa ibadah. Makanya orang yang ibadah tanpa dasar ilmu, air mukanya nggak pernah mencerminkan orang-orang baik di mata orang tertentu. Biar hajinya, ya, tiap bulan lo pergi haji, tetap di mata orang tertentu dilihatnya sebagai wajah-wajah yang tak pernah asik. Makanya orang yang tajam mata,
Melihat ketika mengenali wajah-wajah saudaranya seagama tidak baik, justru dia mengemis. Nih jiwa anak deh, mohon maaf meridho, nih anak punya pembawaan hidup. Karena aneh tahu sejauh itu, aneh ngemis sama orang-orangnya aneh kesian sebagai saudara aneh seagama aneh. Ya Rabb, ya Allah, kan begitu tuh. Bisa. Karena jiwa pengemis ini, itu sendiri anak ini, ya, caranya sulit bisa dimengerti, sehingga kebanyakan orang buruk sangka gua ngemis-ngemis dianggap gua betul-betul pengemis, ketinggalan jauh Anda. Oh, bisa dimengerti tuh. Kalau anak nggak ngemis-ngemis, rasanya mohon maaf meridho. Model-model Haji Muhammad, Bang Juki, Bang Muhayyad dan lainnya, Bang Musiri, mau gak kumpul ngaji-ngaji begini? Rasanya nggak mau. Berkah apa? Berkah aneh ngemis-ngemis, akhirnya ngemis dalam kemuliaan. Yang diajak jadi mulia, diri anda jadi mulia. Yang berbuat sesuatu dalam kemuliaan, hukumnya orang mulia. Tuh, mulia di mata apa? Di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan mulia di mata manusia. Kalau di mata manusia tetap dipandangnya kita kurang dan kurang. Tuh, kan begitu. Sebab orang yang memandang manusia kurang dari sudut agama adalah hukumnya orang-orang kurang. Memandang orang dari sudut agama orang kurang, hukumnya orang kurang. Sementara kita mengurangi nilai kurang dari sudut pandang agama, sehingga timbullah kebaikan dan perbaikan. Tuh, baik di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya, tapi dipandang kurang sama orang-orang yang tak tahu agama. Tuh bedanya kemuliaan. Kalau nggak ngemis-ngemis begini, nggak ada Puan Stalin, nggak ada ilmu-ilmu begini kan. Ilmu kan berkelanjutan, terus diajar. Caranya begitu ya. Nah, jadi najis mutawasito itu ya bisa hilang dengan cara mencuci atau membasuh tempat di mana najis itu berada dengan air yang suci, mensucikan. Mudah-mudahan tuh kasetnya masih ada tuh Pak Yono ya. Di setel-setel ya, sebab takut orang belum jelas begitu. Dengan di setel berulang-ulang tuh, paling tidak orang yang belum kumpul di majelis ilmu tapi sudah tahu ilmu melalui kaset, kapan waktu hidayah taufik mereka udah dapat ilmu. Itu niat aneh begitu. Itu kalau yang sudah tahu ilmu ya kemudian menghilang dari majelis ilmu, jangan lagi dibicarakan. Kalau hilang dari majelis ilmu berasa pintar, ketinggalan jauh sama gue. Haji Muhammad, kalau berasa pintar gitu, ninggalin majelis ilmu berasa pintar, ketinggalan jauh mana? Ilmu aneh nggak bisa diukur sama orang sini. Bukan tandingannya. Bukan tandingannya sama guru-guru seputar, bukan tandingannya sih. Ilmu aneh bukan tandingan orang-orang seputar. Itu. Tapi karena kita sifatnya mengemis, ya tetap mengemis dan mengemis. Itu untuk kemuliaan manusia. Tapi sekalipun orang itu berupaya untuk mengangkat derajat harkat martabat manusia dari sudut pandang agama, tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak, tetap akhirnya tidak bisa juga kita tarik, gugur kewajiban kita. Itu. Di mana cara membasuh ya najis yang mutawasito itu sehingga hilang ya dengan air yang suci mensucikan? Sampai kapan? Hatta yazula ta'muha, sehingga hilang rasa dari najis. Dimaksud yang nempel di badan kita atau di kain kita atau di baju kita atau di sejarah kita atau di ubin kita atau di karpet kita. Asal udah hilang rasanya udah. Bib, gimana caranya ngilangin rasa? Ya kalau ente tega ente jajalin. Ya pakai perasaan aja. Pakai perasaan aja, udah cukup nih. Itu, oh iya, misalnya ada teh kucing di sejadah, kita udah bersihin nih, ragu-ragu, ini udah bersih belum? Mau memastikan, lu colek aja. Kalau rasanya kayak kopi cap, kopi merak, berarti masih ada najisnya. Kan rasanya nggak ada di antara kita yang ya membersihkan najis tadi, yang namanya najis mutawasito, ngetesnya pakai rasa, rasanya kagak. Itu tahu, abah tahu nggak tahu ya. Itu. Kalau rasanya enggak kali bagaimana? Walau nuha, warnanya mungkin rasanya enggak. Lihat aja dari warnanya. Warna tadi itu kain enggak bagaimana? Pas kena najis kita cuci. Lihat sama enggak warnanya atau berubah enggak warnanya? Tuh, kok masih ada warnanya berarti masih ada najisnya. Ngerti ya? Jadi biar hilang salah satu deh, hilang rasanya atau hilang warna dari najis yang bersangkutan, ya, warihuha, hilang baunya, udah cukup. Salah satu dari 3 sifat tadi, apakah hilang warnanya atau hilang rasanya atau hilang baunya, cukup deh sudah. Yang pokok dalam membersihkan najis mutawasitoh tadi adalah airnya itu harus air yang suci, mensucikan. Tuh, gitu. Selesai. Wala yadurru baqa'u launin, dan tidak jadi bahaya, tidaklah mengapa
tetapnya atau masih adanya sisa warna tuh dari najis mutawassito dan tidaklah dihukumkan mengapa terus nggak jadi apa-apa ya apabila sisa warna dari najis mutawassito itu ya masih ada, di mana adanya tadi asura zawaluhu, sulit dihilangkannya, sulit menghilangkannya. Kan ada jenis najis barangkali yang kalau kena kain tuh susah hilang tuh warna. Taruh deh. Nih, yang suci seperti apa? Tuh, nasi padang. Semur nasi padang. Oh, semurnya kok kita lagi makan pakai garpu. Terpleset lagi. Terpleset kena baju kokok kita. Itu bekas bumbu-bumbu nasi padang kan susah dihilangin itu. Tuh, andai kata itu berbentuk najis, udah dibersihin pakai air suci mensucikan, warnanya masih ada. Nah, sisa warna yang ada yang setelah kita bersihkan dengan air yang suci mensucikan, masih juga enggak hilang, tidak jadi apa-apa. Jangan lo gunting. Boleh kena najis aja pas udah ngaji semua baju kokok digunting. Kena najis sebagian tangan kiri, gunting tangan kiri bakal ngaji. Nah, begitu. Cukup udah bersih, tapi warna masih ada, nggak apa-apa sudah. Walayadurru baqa'u launin. Jadi sisa warna yang ada di bahan pakaian kita tadi nggak apa-apa. Karena asura zawaluhu, kalau emang susah dihilangkannya, ya sudah bebas, nggak apa-apa. Bisa ngerti Haji Muhammad tuh? Biar paham Haji Muhammad. Haji Muhammad mau nonton TV, apa dia ke dalam dulu? Mau hayar gimana sih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira Haji Mahmud udah pulang belum nih? Yakin belum? Oh, sebagian ada yang ikut dia. Heran Haji Mahmud kok kira orang mau tagih utangnya ada aja alasannya. Aduh, Haji Mahmud. Enak orang sambit kayak biji durian tuh. Heran, udah 5 bulan baru 400.000, utang masih 2 juta lagi. Aduh, heran. Orang sini nih kebanyakan nuntut doa dari anak Haji Muhammad. Kok kita minta susah? Beb jangan ngomong susah di speaker dong Beb. Emang lu susah. Haji Mahmud susah banget. Udah berapa kali hasil Haji Mahmud tuh? Kita lagi Ustaz nih, Beb kita lagi. Udah hasil, ini dibohongin. Ya, ini kan punya perang, ini kan ngedoain orang ada rasa. Kalau kita ngedoain orang nggak ada rasa, berarti lo bohong doain orang ada rasa. Semen kebanyakan yang didoain nggak punya perasaan. Itu yang udah order. Tambah ilmu, tambah pengertian, tambah sadar dalam ilmu ibadah, dasarnya ilmu, tidak jadi pemikiran. Padahal itu nikmat di atas nikmat. Itu nggak dipikirin tuh. Kebanyakan orang yang kumpul majlis ilmu nggak mikirin tuh tambah nikmat di atas nikmat. Tuh, setelah iman Islam apa yang paling amat sangat berharga selain sehat? Itu ilmu Allah Ta'ala. Emang ilmu siapa? Bukan ilmu ana. Ilmu syariat agama. Ilmu syariat agama punya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tambah sesuatu dari Allah Ta'ala dan Rasulnya nggak pernah Anda syukuri. Tapi tambah uang baru sekedar sekian saja, ente sudah bisa melupakan nikmat Allah Ta'ala di atas segala nikmat semasa kalau seorang muslim dan hidup di alam dunia. Jarang tuh orang pikirin begitu. Tuh, makanya kebanyakan pada lolos dari majelis ilmu karena nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala. Dia dibina dalam urusan ilmu. Nanti kok udah mulain sakaratul maut, idza jaa sakaratul maut, baru deh di saat mulain penyakitan, di saat mulai bayang-bayang malakul maut sudah ada di atas pelupuk mata, mulai nggak bisa saya mau nolong Anda. Malaikat maut sudah ada di pelubuk mata. Sakarat sudah datang dari mulai jempol kaki sampai di bagian paha, naik ke pusar, naik ke dada. Siapa yang mau bisa tolong Anda? Kecuali ilmu-ilmu yang pernah Anda pelajari di majelis ilmu. Itulah yang bisa menolong. Sebab itu adalah satu di antara sifat amal soleh. Jadi kewajiban tapi juga amal soleh. Dan itu kemuliaan. Nggak pernah disadari. Siapa yang bisa tolong Anda? Udah mati baru mau tahlil 40 hari di kuburan. Silahkan. Nggak banyak membantu. Mungkin nggak membantu, mungkin nggak manfaat. So, semasa hidupnya memang nggak pernah tuh kumpul di majlis yang menjadikan dia mulia berkah Al-Quran, nggak pernah ada.
Oh, makanya orang yang baik tuh ngomel. Ngomel untuk menyelamatkan, ngomel untuk memberikan jalan kemudahan dan kemuliaan. Tapi apa boleh buat? Yang dijadikan sasaran dalam hidup mereka tak lebih sekadar dunia dan dunia. Udah, dunia penting ambil buat ibadah. Gimana caranya? Minta doain sama guru. Kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, astagfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Intinya wallahu a'lam, hati bejat lebih berperan, ya. Setan juga mendukung banyak sama orang-orang yang bejat hati untuk dia kembali kepada asal jati dirinya untuk kotor, ya dibenahi sama, jangankan namanya Habib, biang malaikat yang nggak mampu benahin orang begitu. Biang malaikat ya tahu, biang malaikat tahu, malaikat Jibril nggak bakal mampu membenahi orang yang bejat hati, nggak bakal mampu. Yang mampu membenahi manusia yang bejat hati hanya Allah Ta'ala. Des malaikat mah maut, mesti mati dulu baru selamat. Maunya orang bejat hati panjang umur. Orang bejat hati panjang umur. Ngerti ya? Dalam apa? Dalam neraka. Ya, diberi umur panjang untuk dia terus ada dalam siksa dunia. Kan begitu. Selesai kematian datang baru neraka, sejak dia mati sampai terus nggak ada batasnya, udah penghabisan. Nah, bejat hati kan diajar baik sakit. Iya, diajar baik ngegerutu, diajar baik dianggap menghina, diajar baik tuh bejat hati. Itu udah agama ngajar. Dikit selalu Muhammad. Nih tapi uir nih Haji Mahmud. Nah Haji Mahmud nih saya datang pucat nih sebab utangnya masih di 2.400.000. Bayar tan lo. Udah, gue berhenti ngajar. Nah orang petukangan bingung nih, orang petukangan. Ini gak salah Habib nih. Baru datang udah ngomong-ngomong, udah nih nyelak kayak bercanda. Ya asik. Gimana orang petukangan namanya? Petukangan utara ya? Masa? Ente tuan pihara? Jarak dari sini? Allahu Akbar. Bawa mobil gak? Enggak itu, enggak pakai kendaraan sendiri enggak? Oh, bawa iya alhamdulillah namanya. Ngimpi apa nih? Ngobrol lah, kayak enakan ngobrol kok ngajar lu keseringan. Ngobrol dulu lah. Gimana nih? Enggak aneh, sementara nih lihat yang tiga cocok nih. Tapi urusan duit sih belum tahu. Inti dia pesan enggak Haji Mahmud? Kok ketemu Habib begitu orangnya? Enggak, sama Haji Mahmud belum kenal. Oh baru, tapi udah ceritain juga tadi dia kasih masukan juga. Iya masukan, tapi kan ada amplopnya kan. Kalau nemuin aneh penyakit Habib Alwi Assegaf, biar bagaimana juga dia mesti dikasih duit. Ya, itu pokok tuh untuk diberitahukan ya. Ayo masyarakat seputar petukangan utara. Haji Hamzah nganggut. Ini siapa yang ngasih tahu kemarin? Sebetulnya niat itu udah lama. Iya. Oh baru. Oh alhamdulillah. Ini Pak apa namanya ini? Saya Sabur. Pak Sabur, WNT? Pak? Radianto, masih bagus nggak pakai es, kok bilang radiasi. Masih alhamdulillah. Berarti orang tuanya nih muslim bener nih. Sebab salah huruf kacau. Ini siapa? Pak Ahmad, Pak Subur, Pak Radianto, Pak Ahmad. Abah? Oh Guru Hamzah. Kayak hampir lupa nih. Yang lain yang orang tua itu siapa lagi nih? Orang tuanya bertiga aja. Ini anak muda namanya nih, ini pasukan payung lain. Pasukan payung. Kalau tahlil kok ngebungkus belum penuh tuh Pak Absik belum berhenti ya. Ya alhamdulillah deh. Berapa orang dari sana? Ada bang, 12 orang. Ya mudah-mudahan sih ketemu sekali, ngerti, diajak untuk sebagaimana apa yang Anda katakan bahwa ajaran agama mengajar kecerdasan, ketangkasan, ketangguhan dan kebersamaan, ya bisa terwujud. Itu. Jadi jangan ketemu sekali aja mana. Kalau Allah pelihara rezeki ada nggak ada halangan, sebulan sekali main ke Bukit Duri sama anak muda lainnya. Jadi yang namanya persaudaraan Islam itu nggak kudu perkampung dengan perkampung tuh enak nggak. Sebab ada orang satu kampung enak tapi yang kampung lain bermusuhan.
Nah, persaudaraan Islam melalui nilai agama tidak begitu. Siapapun Anda semasa Muslim, saudara aku seagama. Nah, pengertian saudara ini enggak sempurna. Lihat, kalau tanpa agama, makanya dikatakan saudara seagama. Persaudaraan Islamiyah di situ adanya. Mustahil, bohong orang bilang ukhuwah Islamiyah, dusta. Siapapun yang bicara tanpa agama. Di mana ente bisa mengatakan kau saudara aku? Lihat, tanpa agama. Tuh, berapa banyak kita dengan non-muslim kita menganggap sebagai saudara. Orang gila. Orang gila loh namanya. Saya sama dia biar non-muslim juga saudara. Orang gila loh namanya loh begitu. Oh, iya dong. Oh iya, kenalan yang demikian baik seakan saudara sebagaimana kita dengan saudara baik. Nah, perkenalan kita dengan non-muslim tadi emang hubungan bisnis dan sebagainya emang baik, bahkan kelihatannya lebih seakan saudara. Jangan bilang saudara. Bilang saudara, darah dari mana bisa saudara? Itu, kalau satu kakak, oh iya, satu keluarga bisa jadi. Gitu, kita punya anak, lihat. Ya, taruh di kita nih ada saudara kita yang kawin sama orang gituan, kan begitu. Jadi saudara kita itu Betawi itu masuk kafir, lo rasain. Betawi masuk apa? Jadi orang kafir lo rasain. Yang begitu tumbuk pakai linggis. Itu. Sekarang udah banyak Betawi jadi orang kafir ya. Udah banyak Betawi jadi orang kafir. Itu di Keranggan lah, di Keranggan, iya. Oke, kita Persatuan Katolik Betawi di Keranggan. Persatuan Katolik Betawi. Wajar. Betawi jadi apaan ya bisa Betawi. Ada yang enggak kafir tapi hatinya udah bejat, membawa kepada kekufuran. Dia membawa kepada sifat-sifat orang kafir. Itu bejat hati membawa kepada sifat-sifat kekufuran. Sehingga kalau umur tiba ya atau sampai hatinya masih bejat, serem. Itu. Nah, orang sini begitu kebanyakan yang Anda perhatiin tuh. Kebanyakan enggak lebih. Kebanyakan haram dan bejat hati, enggak lebih. Orang sini ya, seputar. Kebanyakan yang aneh endus-endus tuh ya. Dengan doa-doa, dengan pembauran, dengan larinya ke sana. Orang sini tuh seputar, larinya ke sana. Bejat hati, enggak lebih. Itu. Enggak lebih itu. Nanti baru ngerti deh. Kalau setelah kita mendalami pelajaran agama yang aneh buat, yang aneh bimbing begitu, ya betul. Jajal kita kalau punya hati nggak bagus, nggak bakalan mau begini. Oh nggak mau, udah anan yang bikin majelis taklim ngomel melulu, nggak mau, terang-terangan deh, nggak mau. Betul gak, Pak Subur? Baru datang aja udah ngomel, betul nggak? Kita ya punya hati bertanya-tanya, nih Habib nggak salah nih, begitu. Semua kan belum terjawab, nah Habib nggak salah nih, udahannya, iya gue tahu juga gue yang salah ya. Ada Pak Subur terusin Bib. Aduh. Ngambil berkah ada. Ada gak jam 9, setengah 10 ada gak? Setengah 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nendang ya. Tuh kan nendang tuh, mereka dari habis bisa nendang-nendang begitu. Deh, ya. Ya, bismillah. Maunya kan dipunya salon nggak boleh ngadep sini, agak miring ke sono. Jadi suara keluar gitu, tapi terdengar ke dalam. Itu sound system megang peranan ini. Tuh kan nambahan tuh. Tuh. Gitu. Kapan punya rencana atau ada acara mengundang Anda ke Petukangan Utara? Jangan takut-takut undangannya, kenapa emang? Minta duit sama orang biar banyak, udah selesai serang separuh. Itu caranya, ngerti ya? Dan yang paling pokok anak muda kumpulkan sebanyak mungkin. Tuh aneh tuh anak muda musuhnya, biar banyak anak muda. Ini bulan Maulid nih, suruh aneh bikin acara sana, biar besar. Itu di antara pembicaranya anak bikin rencana begitu. Makanya jiwa perjuangan atau sifat kejuangan itu ya berawal dari sejauh mana pengetahuan agama yang kita dapat sampai sejauh mana upaya mengamalkan ilmu yang ada. Tuh
Nilai seorang muslim adanya di situ. Bukan hajinya, bukan habibnya, bukan kiainya, bukan khatibnya, bukan mubalignya, bukan ustadznya. Nilai seseorang muslim yang ada setitik pengetahuan agama, dia pengamalannya adanya di situ. Itu sifat kejuangannya yang punya nilai sama Allah Ta'ala. Ya, sifat apa? Sifat kesungguhan dia dalam memelihara sesuatu yang diketahui. Kemudian kalau orang itu memelihara sesuatu yang diketahui, berarti dia jadi tahu dari sesuatu tadi. Berarti dia berbuat untuk ngajak orang lain sama-sama tahu. Tuh nilai seorang muslim adanya di situ. Siapapun dia, tanpa berbuat sejauh itu, tetap tak ada nilai. Kemanfaatan ajaran Islam itu. Makanya Islam adalah agama kebersamaan. Itu An yang bilang. Islam itu agama kebersamaan. Sebagai contoh, Ana ada titik pengetahuan ilmu agama. Mari ya, kalau baru Ana pribadi, belum jadi baiknya. Dilihat sifat upaya Ana kemana nih? Tuh, apakah memanfaatkan ilmu untuk meraih keuntungan dunia, atau memanfaatkan ilmu untuk orang jadi tahu dalam urusan agama semasa di dunia? Di situ yang jadi penilaian Allah Ta'ala. Ini nggak jalan pribadi. Mesti ada Haji Mahmud, mesti ada Pak Yono, mesti ada Pak Muslim, mesti ada Jamzah, mesti ada orang-orang yang sama punya sifat kejuangannya sejauh itu. Makanya kalau bejat hati nggak mampu. Bejat hati nggak mampu, nggak mustahil mampu. Manusia siapapun dia, kekuatan apapun juga, selama bejat hati nggak mampu berhadapan sama anak. Artinya dalam masa relatif singkat, ya lepas dari kebersamaan. Ada aja halangannya, ada aja. Bukan kendalanya itu dari anak, tapi dari sisi kenalannya atau tetangganya atau kawannya yang kumpul di majelis ilmu, dia sudah berasa resah. Tuh, sebab sifat bejat hati bukan sama guru. Tuh, ngerti ya? Ibarat pandangan nasihat yang demikian dari agama melalui lisan atau lidah guru tadi, dia berasa dirinya terpukul. Sifat terpukul tadi dia kadang-kadang dikenali oleh lingkungan yang kumpul di majelis ilmu, yang seharusnya alhamdulillah, gue dikasih tahu Mak Habib. Alhamdulillah. Kenapa mesti malu dengan yang lainnya? Karena merasa terpukul, padahal guru itu nggak pernah ada yang memberitahu, tapi lingkungan ketika pembicaraan itu berjalan, dia merasa ada di dalam persoalan yang dibicarakan, dia merasa terpukul karena malu dengan yang lainnya, akhirnya dia mundur. Itulah bejat hati. Tuh bejat hati di situ. Berarti Anda tuh ibadah, ya, tapi nggak ingin diperbaiki oleh agama sendiri. Berarti kalau orang sudah ingin ibadah tapi nggak mau diperbaiki dari sudut pandang agama, ibadah sama siapa Anda? Itu dia. Ibadah kelihatannya tunggang-tunggang sama Tuhan, padahal kepada syaitan. Sebab Allah Ta'ala yang membenahi, Anda nggak pernah mau mengerti. Tuh biar tahu bahasa Anda. Bisa dimengerti itu? Kata Pak Subur, asik nih bakal ceramah nih. Ini ceramah udah, makanya dikasih 75 gua pakai. 75 mulu kita hitung-hitung, nggak 75, 69. Udahan rombongan Ustadz Madi itu. Ya Allah, 13.000. Gua berhenti, gua kesian, gua terusin, gua susah. Naikin dia. Hati-hati Mas Sani, bukan nggak mau nambahin banyak Beb, emang udah ada itu ya Beb, udah ngojek udah sampai nggak sembahyang tuh. Lo atur baik. Haji Mahmud sih emang udah bagian untung terus dia sih. Boleh mulai Pak Subur nih, Pak Rianto, Pak Ahmad boleh main nih. Jamzah udah bisa mulai sekarang, napin tantaran dulu, masih kita ngobrol enaknya nih. Pak Jamzah udah kenalannya, bagaimana Habib punya mau? Iya. Memang beliau layak dapat bintang. Yang penting rasanya, Bung. Ada bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العاملين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب واتعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله
تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Untuk meningkat waktu langsung aja ya, pada sasarannya ini pelajaran ilmu fiqh yang pada bulan yang lalu perasaan terakhir bismillahirrahmanirrahim terakhir perasaan waktu itu air yang berubah tapi bisa seseorang itu atau dibolehkan atau sah orang itu bersuci dengan air yang berubah. Betul terakhir itu ya? Ya betul gitu, enggak salah ya, benar ya? Yang bacaannya begini, al-ma'ul mutaghayyirul ladzi yumkinu at-tatahhuru bihi yasihu at-tatahhuru bil ma'il mutaghayyir idza kana taghayyuruhu bi muqthin aw turabin aw tuhlubin aw bi syai'in fi mahallihi aw mamarrihi la budda minhu aw bi syai'in mujawirin. Udah, perasaan terakhir betul tuh. Ya Pak Yono, tadi maunya sih waktu setel tuh setel pelajaran yang bulan kemarin. Seharusnya itu rekaman nih kan? Ya, mestinya setel tuh. Jadi yang baru pertama datang tuh nyambung berarti. Jadi nggak diulang lagi deh, nggak diulang lagi dah. Kalau ini Pak Subur, Pak Radianto sama Pak Ahmad, sama anak-anak muda lainnya, kalau berbetulan berharap penjelasan dari awal, paling kalau dihitung-hitung Bismillahirrahmanirrahim, paling banyak kalau mau jujur Bismillahirrahmanirrahim, udah paling banyak kalau mau jujur 4-5 kaset ilmu yang pokok-pokok buat kita ibadah tuh udah ada, pinjem aja, tuh pinjem atau beli kaset kosong 5 biji, patungan deh, paling 5 biji 15.000 gitu. Tolong rekamen deh ilmu fikih yang Habib terangin. Berarti ibarat waktu 1,5 tahun cukup dengan 3-5 kaset. Tuh, jadi kita kenal langsung sasaran yang kita inginkan dalam pertemuan ini, ngerti. Oh ini, nah bisa setel buat anak muda di sana. Tuh begitu. Oh iya, tuh nikmat begitu. Jadi untuk selanjutnya kita ketemu, ya, gue udah ngerti. Tuh, nikmatnya begitu tuh. Lanjutan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mujawir wal mukhalid. Al-mujawir, kalau dalam arti bahasa kita ini, bahasa Indonesia, berdekatan atau bertetangga. Gitu, ya. Misalnya, Anda mujawiri, engkau orang yang berdekatan dengan rumah Anda dengan saya. Gol bahasa Indonesia tetangga deh. Ya, itu mujawir. Tapi dalam arti fikih beda. Di sini masalahnya al-mujawir istilah, wal mukhalid dan yang istilah juga. Apa sekarang? Al-mujawir yang dimaksud dalam ilmu fikih kata mujawir itu apa? Al-mujawir, kata al-mujawir huwallazi, yaitu sesuatu. Kalau dikata sesuatu apaan saja? Alladzi yumkinu fasluhu, yang bisa dipisahkan, tuh bahasa bebasnya, yang bisa terpisah sesuatu tadi minal ma'i, daripada air, mithlud duhni, seperti minyak rambut deh, minyak rambut, minyak kelapa, minyak sawit, tuh, minyak solar, itu kan namanya minyak-minyak tuh. Nah, hal tadi dalam fikih disebut mujawir. Tuh, disebut mujawir. Sesuatu yang bisa kita pisahkan dari air disebut mujawir. Tapi kopi bisa nggak? Siapa orang sini yang bisa misahin kopi? Kopi sama airnya? Siapa ya? Kok begadangan bisa tuh? Kopinya dipapak, airnya diminum. Itu begadangan bisa tuh. Jadi dikagak seduh tuh kopi. Lu bisa begini kok ngopi, airnya ada, tapi kopinya kagak.
Justru kopi ada di mulut lo. Jadi kopinya dimasukin ke mulut, dipapak sama gula-gulanya, udah habis airnya baru diteguk. Itu namanya orang hebat. Itu pemain sulap tuh. Itu. Jadi mujawir adalah sesuatu yang ya bisa dipisahkan dari air, seperti minyak apa kayak, kecuali minyak beli nemu ya. Kalau minyak beli nemu nggak bisa dipisahin, sebab kalau kita mau pisahin ketahuan yang punya. Boleh nemu tuh minyak. Bisa dimengerti ya tuh? Tuh pengertian mujawir begitu ya, sesuatu yang bisa dipisahkan dari dari air disebut dalam ilmu fikih sebagai al-mujawir deh begitu. Wal mukhalid, kata al mukhalid dalam fikih apa? Waladzi, yaitu sesuatu yang la yumkinu fasluhu minal ma, yang sesuatu tadi tak bisa dipisahkan dari air. Seperti apa? Mithlus sukar wal laban, seperti gula pasir, susu, tuh nggak bisa dipisahin. Nyatu soalnya dia. Ini dia, nyatu. Itu masak air, selesai. Kan begitu. Campurin sama susu. Tolong pisahin. Mana susunya, mana airnya. Nenek nyautin. Lu kok masih menetek aja lo. Itu yang kagak-kagak aja lo ngaji. Bukan begitu. Nyak nen Habib nanya. Habib dia tahu dia kayak nanya. Itu nyak maksudnya dikasih tahu nih ilmunya. Gua udah tahu, nggak usah lu terangin. Ketok tuh nyak. Jadi al-mukhalid adalah sesuatu yang bisa yang tak bisa dipisahkan dari air, seperti gula dengan air gula, air biasa gitu. Dia misalnya air putih nih, campurin gula, nih bakal mulus nih, tambahin. Itu, tuh lo minum deh. Sebelum lo minum lo pisahin dulu mana gulanya, mana airnya, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari air dimaksud namanya mukhalid. Sedang yang bisa dipisahkan dari air dengan sesuatunya namanya mujawir. Begitu doang. Tuh, manfaatnya apa? Besar, sebab ini hukum agama ada pada bagian sini. Kok berpulang kita mau wudu? Kita mau wudu, terburu-buru. Oh iya. Mana dia tuh? Denko. Itu. Karena bini lagi nyuci, lihat, mestinya itu anak dibikinin susu denko, justru susu denko megelas-gelasnya dibawa ke dapur. Ya, taruh di kamar mandi dikucekin. Ya. Kata bini, lu nggak salah, anak lu di pangkeng atau di kamar, gua bawa kemari. Ya ampun, jatuh tuh denko. Denko dapat hadiah. Dan tuh ke kamar mandi. Tuh, si bini emang duit pas-pasan. Lu angkat lagi gak tuh susu? Itu, ya kata laki, gue udah ngaji, ini namanya mukhalidnya. Si laki jawab, ini mukhalid udah mustahil bisa dipisahkan. Tuh, iya. Sekarang gimana sekarang masalahnya tuh? Nah, air yang kecampuran susu susah tadi udah lewat masanya sebulan yang lalu tuh keterangannya. Tuh ilmu tuh bersambung. Nah, bahasa yang Anda sampaikan pun dalam bentuk pandangan, nasihat, ujangan, dan sejenisnya juga masing-masing ada kaitannya dari satu kaset kepada kaset berikutnya, dari satu majlis taklim kepada majlis taklim lainnya, selalu berhubungan, nggak pernah terpisah-pisah. Makanya yang jarang ketemu hanya dengar bahasa Anda, memandang Anda yang tidak bodoh lo, tolong. Ya, sebab orang yang hanya dengar seseorang melalui bahasanya, dia lebih banyak terkecoh, lebih banyak tertipu. Tuh, tapi melalui pertemuan 2, 3, 5, 7 kali ngerti. Iya betul, alhamdulillah ngerti. Kaset sama kaset Anda begitu tuh caranya tuh. Jadi Anda kepengennya Pak Subur, Pak Ridanto sampai Pak Ahmad, tolong juga ya pinjam kaset Anda yang masalah-masalah fikih begini. Ya mudah-mudahan sedikit banyaknya manfaat buat pokok-pokok ibadah kita sebagai seorang muslim. Selesai sampai situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Agsamun najasat, bagian-bagian najis. Ini semua kan ilmu-ilmu pokok dasar atau pokok-pokok ilmu dasar dalam ajaran agama Islam bagi setiap insan yang mengaku dirinya sebagai muslim dan betul mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran pokok dasar. Mana mungkin orang bisa ibadah sah tanpa mengetahui semua ini? Tuh, makanya guru yang bijak memberikan pengertian sejauh itu untuk keuntungannya kembali kepada yang belajar. Mahal-mahal pergi haji 7,5 juta, 10 juta. Buat apa? Haji-haji mardut buat apa? Tuh, yang pokok tak pernah kau peduli. Sementara yang jadi tidak kewajiban kamu kau kejar-kejar sampai sejauh itulah perilaku setan dalam daya tipunya. Tuh, agama memberitahu jangan begitu. Tuh, berarti dengan pemberitahuan agama cerdaslah Anda. Tuh, dia dengan pemberian cerdas. Ngapain gue buang duit 10 juta pergi haji yang pokok, yang wajib sehari-hari gue gak tahu. Tuh.
cerdas orang tadi. Penghematan pun terjadi di udak yang pokok. Tuh, lihat tuh ajaran Islam. Menjadikan manusia cerdas, Masya Allah. Tapi siapa yang mau berbuat cerdas sejauh itu? Diajar cerdas nggak mau. Diajar cerdas nggak mau. Tapi perilakunya seakan orang cerdas di mata warga. Lihat di budaya setan. Sampai sejauh itu sama orang-orang muslim yang nggak Tuhan pelihara. Tuh, begitu Pak Subur. Pak Subur asik nih kok di petukangan nih. Asik bikin juga duitnya berapa. Kalau lihat nyender sih nyender pegel nih. Alhamdulillah. Agsamun najasat, bagian-bagian najis. Tanqasimun najasatu ila thalathati agsam, najis dalam bentuk apapun juga terbagi kepada 3 bagian. Najis ada 3 macam. Kopi ada 12 merek. Ya, Pak Musiri serius banget udah nggak paham. Ke orang-orang yang kayak lihat kita dengerin dulu omongan gue, dengerin kasetnya sambil lihat kita laganya kayak sang dia aja. Rupanya masang utri nggak dapet nih. Najis aja 3 macam. Kopi berapa merek? Bayangin, itu masing-masing merek punya kelebihan. Tuh, kapal api lain lagi. Itu tukang begadang. Ini dia. Cap ayam merak lain lagi. Itu sih doyan tahlil. Nah, begitu ya. Cap biskota emang asalnya orang Suse. Tuh, masing-masing kata Pak Subur kok bisa ke situ pengajian. Itu sabarin aja, udah sabarin. Angkat kaki dah. Nih berkah orang petukangan utara nih, baik tua atau pemuda bisa begini gitu nih. Udah kita udah keringetan. Boleh kan angkat kaki? Boleh. Ngaji mana tuh, arti ngaji itu kumpul bareng mana dalam ilmu tuh bebas keadaan, bebas, asal yang penting nggak boleh ngerokok. Udah selesai baru ngerokok di luar deh. Mau nampang ya nampang, terserah ya. Banyak gadis kayak sepatu roda kok. Salam. Nih bantal heran dari dulu nggak ada tingginya. Heran bantal Allah, madrasah bantalnya Allah. Ini kan hordeng yang nggak kepake nih. Ketahuan banget nih, nggak ada jahitannya, udah banyak benang yang pada keangkat. Masya Allah, udah warna bantal kuning campur merah lagi, ya gagang mic-nya hijau. Terus ya betul-betul tiga kekuatan. Haji Mahmud naikin gaji dong Haji Mahmud, nggak usah naikin gaji, utang beresin ntar. Janjinya bulan Agustus tuh. Soalnya najis terbagi kepada 3 bagian. 1 mukhaffafah, 1 yang disebut sebagai najis mukhaffafah, istilah doang. Nanti arti mukhaffafah sih ringan atau diringankan, itu dalam arti bahasa nggak kepake. Mukhaffafah 1 najis mukhaffafah, 2 najis mughallazah, ya, 3 najis mutawassithah. Jadi najis dalam ilmu fikih ya terbagi kepada 3 bagian. 1 najis mukhaffafah, 2 najis mughallazah, 3 najis mutawassithah. Allahu Akbar. Sejak kita berusia 15 tahun, Islam sudah memberitahu tata cara kesehatan dalam agama. Najis dikasih tahu. Tiap-tiap najis membawa bahaya kepada umat manusia. Makanya sebelum orang itu menyembah Allah Ta'ala, diajar bisa memelihara diri, jangan sampai kena bahaya. Sebab kau akan berhadapan kepada Sang Pencipta. Wah, Allahu Akbar. Ajaran Islam sampai sejauh itu. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat? Emang Nabi sudah kasih tahu. Iya. Di akhir zaman itu nanti tiada Islam tinggal kecuali sekedar nama. Itu. Oh iya. Tiada Quran tinggal kecuali sekedar bentuknya saja. Ya, musabakoh aja. Begitu aja habis. Selesai. 2 tahun kemudian ada lagi. Sementara pemuda muslimin, pemuda-pemuda Islam dari Sabang sampai Merauke, termasuk Timur, mereka jarang yang bisa baca huruf Al-Quran atau mengenali huruf Al-Quran. Tapi perlombaan Al-Qurannya sampai menggelegar. Hebat. Biar tahu. Kita puji, salut, alhamdulillah. Tapi apakah enggak dipikirkan? Itu ya, penyempurnaan dari sisi Al-Quran itu sendiri agar muslimin bisa mengenal huruf Al-Quran, sehingga sifat musabaqah tadi betul-betul masing-masing itu bisa mengenali dan mengerti apa yang diperlombakan. Kita nggak bicara hukum lomba Al-Quran, tapi kita bicara kemanfaatan sisi lain dari acara tadi atau ya musabaqah tadi agar muslimin coba tuh
Sisakan dana untuk mendidik orang-orang Islam mengenal huruf Al-Quran. Datangkan guru-guru Iqra yang lihai-lihai atau terampil. Tuh, ya, kirim. Tuh, gubernur, misalkan 50 juta, turun ke wali kota, turun ke kecamatan. Tuh, cari guru-guru yang bisa, tuh yang tangkas, terampil, cekatan, skill, qualified dalam mendidik pemuda-pemuda Islam untuk bisa mengenali huruf Iqra secara cepat. Dengan dana yang ya Allah singkat, murah, tapi pengaruhnya cepat. Siapa yang mau berbuat semacam itu? Biar tahu ente. Biar tahu, sayang. Emang Rasulullah udah kata gitu. La yabqa minal Islam illa ismu. Enggak tinggal Islam nanti kecuali hanya sekedar nama. Das berarti apalah arti sebuah nama sementara pengenalan jati diri dari nama yang dimaksud tidak ada. Apalah arti sebutan Islam? Aku Muslim. Sementara yang ajaran orang tadi nggak pernah dimengerti. Apalah arti sebuah supir? Itu seorang supir. Cara mengendarai dia nggak tahu. Mobil ini bacaannya apa? Dia nggak mengerti. Cara megang rem yang baik dan sesuatunya nggak tahu. Rambu-rambu nggak dikenali. Numpang tanya. Bisanya bahaya. Gimana? Nggak bisa. Tuh, artinya nggak tahu mana. Semenama supir doang dari Polda Metro Jaya sah sebagai seorang supir. Sementara mobil tadi nggak tahu. Gimana tuh? Tuh, Nabi udah kasih tahu tuh. Akhir zaman Islam bakal begitu. Tidak tinggal kecuali sekedar namanya. Pun sama Al-Quran, nggak tinggal kecuali sekedar rupa atau bentuknya saja. Udah begitu-gitu aja Quran. Udah habis. Oh ya, menggali ilmu Al-Quran. Waduh, menggali ilmu Al-Quran. Lu kira Quran apaan? Yang ada lu nggak tahu. Udahan sumbernya. Selang yang ada, saluran air yang ngocor, dia nggak pernah ente cicipi. Sementara sumbernya ente sudah mau ente sudah mau pelajari, ente sudah mau nimbrung, ente sudah mau ambil itu air. Air yang melalui saluran sudah ada, nggak pernah kau kenali rasa air itu bagaimana. Sementara ini sumber mata air dari seratusan juta. Keran-keran yang ada, ente mau tuh turun ke dalamnya. Satu hal yang mustahil. Oh, aneh paham, tak lebih hanya terjemah Al-Quran, ayat itu, surah itu, tafsirnya bagaimana? Bukan tafsir, terjemahannya bagaimana? Begitu. Itu maksudnya begitu. Ya, menggali ilmu Al-Quran tuh terjemahan yang ada tuh begitu gitu. Dia mau otak sendiri. Oh, ini seharusnya begini. Bagaimana menurut kamu? Lihat bagaimana menurut kamu. Lihat iblis punya kerjaan. Gila, Al-Quran bagaimana menurut kamu? Gila. Bagaimana menurut kamu? Lihatlah orang-orang PA tuh. Orang PA tuh. Orang gila begitu tuh kerjaan itu. Bagaimana menurut kamu? Gimana kamu? Bayangin, anak-anak sederajat, mahasiswa atau STM dan sederajat sudah pegang Al-Quran dengan terjemahnya. Coba bagaimana menurut kamu? Oh, sebaiknya begini. Kamu enggak enak begini, enakan begini. Begitu. Lihat, iblis ini. Lihat. Wah, serem amat. Oleh antum arti antum kamu sekalian tuh jangan sampai tertipu dengan pengajian yang sifatnya hanya Quran dan tafsir. Artinya itu Quran dengan tafsir atau terjemahan dari ayat Quran yang ada dengan bahasa Indonesia. Jangan. Oh ya, kalau orang berkata bukankah itu benar? Ya, terjemahannya benar. Kan begitu. Oh iya, dikatakan benar, tahu dari mana kamu? Kita sangat baik dengan yang menerjemahkan. Kan begitu. Apakah setiap penerjemah orang yang qualified dalam ilmu pengetahuan masing-masing dengan disiplin ilmunya? Belum tentu. Tuh, itu kan ketentuan dari mereka juga. Tuh, makanya kembali dalam sisi Al-Quran tadi ada ilmu tafsir tersendiri, di mana cara mentafsirkan Al-Quran mesti kembali dulu kepada sumber. Terus ulama-ulama terkemuka yang menjelaskan kedudukan ayat demi ayat dimaksud. Tuh, nah orang ini mesti yang mengerti ilmu tadi baru dicoba menerjemahkan pengertian yang ada ke dalam bahasa Indonesia. Tuh, kita sangat baiknya begitu. Tapi orang-orang yang ahli sejauh itu sudah berkurang dan berkurang. Lantas kita itu kan baru terjemahannya. Ya, sisi lain kita belum tahu, apalagi mencoba menggali, berarti sudah menggunakan otak, tidak lagi berdasarkan ilmu. Tuh, jangan, makanya aneh satu di antara yang paling nggak pernah berani menerjemahkan Al-Quran. Wah, nggak ada, setitik nggak berani aneh begitu. Kalau kita tahu kemampuan kita nggak tahu dalam urusan itu. Kembali kepada pokok persoalan bahwa najis terbagi kepada 3 bagian. 1 najis mukhafafah, 2 najis mughallazzah, 3 najis mutawasithah.
An-najasatul mukhaffafah, najis mukhaffafah. Apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah? Kalau dalam arti bahasa ringan atau diringankan. An-najasatul mukhaffafah, najis mukhaffafah, ini istilah ya. Ya, yaitu baulut tiflil ladzi lam yablughil haulaini. Kencing anak laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun. Jadi najis mukhaffafah adalah kencing anak laki-laki yang usia anak laki-laki tadi belum mencapai 2 tahun, dan apalagi walam yat'am illa labana, enggak makan apa-apa kecuali susu ibu ASI. Bukan hot milk. Anak kecil belum 2 tahun ya dimakanin empek. Jelas ya. Jadi najis mukhaffafah itu, najis mukhaffafah ada apa? Najis mukhaffafah adalah ya kencing anak laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan enggak makan apa-apa kecuali air susu ibunya saja. Enggak makan ciki. Enggak sarapan campur gado-gado. Enggak makan bekas-bekas tahlil. Ngelihat itu, enggak beli bakso. Kalau dia kena gitu, udah enggak mau mukhaffafah lagi tuh. Ntar bagiannya ada. Ya, berapa banyak kan anak sekarang? 1 tahun udah kena macam-macam. Nah, kencingnya sudah kagak disebut sebagai najis mukhaffafah lagi kencingnya. Kagak. Udah lain lagi ntar bagiannya. Tuh, sedangkan najis mukhaffafah itu adalah ya kencing anak laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun, sedang itu anak enggak makan sesuatu apapun kecuali sekadar netek aja, udah netek aja bangun tidur, mate, lu kira teler, mate, udah netek aja kerjaannya, deh begitu air susu ibu. Kalau ibunya bebas, lembu yang pahit lu godok lu telan bebas ya, kali begitu sendok semen lu pakein kinci. Jadi bebas, asal anak nggak boleh. Tuh najis mukhaffafah sifatnya begitu. Bebsat numpang tanya, gimana sekarang kalau anak perempuan usianya belum mencapai 2 tahun? Nggak makan pape, netek doang. Nggak, anak perempuan tidak disebutkan sebagai najis mukhaffafah. Tuh, sekalipun usianya belum 2 tahun dan nggak makan apa-apa, nggak dikatakan najisnya mukhaffafah. Nanti lain tuh. Disebutkan mutawasithah. Kenapa begitu? Kalau Anda buka nggak enak nih. Kita bisa ngaji sampai jam 12. Soalnya kok udah cerita perempuan semua ya bete. Wah, sanggup dah. Udah jelas itu ya. Kalau berbetulan Tuhan pelihara kita mengalami satu ya di antara tuh sifat tadi, kena kita punya kain mau sembahyang Jumat atau mau hadir ngaji, ngerti ya? Atau mau sembahyang asok gendong-gendong, nah anak kita mau ngaji, adik kayak anak kecil kadang-kadang tahu tuh, kita mau ngaji dia nangis, kan setan tuh anak, kita mau ngaji dia nangis. Tadi waktu ada film Komar kagak, iya waktu ada acara di TV sebelum jam 7:30 atau habis waktu berita tuh rame-rame nggak nangis tuh anak. Waktu jam 8 kita mau berangkat ke tempat pengajian, nangis yang kakak-kakak. Lah bini teriak. Dong. Tuh pegang tuh Roni, Betawi namanya Roni. Roni Suse. Bisa juga Roni Papak. Gitu. Gue mau ngaji, Bu. Gitu. Pegang sebentaran deh. Sebentaran gue lagi bikin susu. Iya deh. Baru diangkat. Klung. Abah lu bingung. Gitu. Gue gak ngaji, ibu ngegerutu, gue gak ngaji itu Habib maki-maki, cepetan doron gitu. Lu gak deh, ibunya datang, baru dikasih dia kencing tuh anak. Noh, kain kita kan kena, gimana nih kita mau ngaji nih? Itu karena ngaji bukanlah ibadah dalam pengertian sholat, gak membutuhkan wudu, ya tetap kain itu najis. Kan beda, najis sebab najis mukhaffafah. Kena kencing anak laki-laki yang belum usia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali semenete. Tapi waktu kita mau sembahyang, wajib kita bersihin nih kain yang kena najis. Caranya gimana nih? Kalau kita ganti sih nggak masalah, kan begitu. Ini kan kain kita paling banyak 6, itu 2 orang boleh bagi. 2 pembagian dari RW kan begitu. Gitu. Udah, caranya gimana sekarang untuk menghilangkan najis yang tadi nih? Emang kain yang maklum deh.
Gitu ya. Tinggal yang ini doang yang bisa dipakai kan begitu, yang lain masih pada kotor, maklum kan begitu. Udah watazulu, dan bisa hilang itu najis mukhafafah, terus najis kencing anak laki-laki yang belum usia 2 tahun dan enggak makan apa-apa kecuali susu ibunya saja, bisa hilang dengan cara apa? Birasyi mahalliha bil ma'i, dengan tuh mencipratkan, ngepret. Nah, air nih kepretin gitu dengan istilah bahasa Indonesianya bantuin dong Mut, diam aja ente. Mencepretkan ya, memercikkan ya, seperti wajahmu terbayang dalam hati ya, kan begitu ya, dengan memercikkan itu air tuh ya, birasyi mahaliha, dengan memercikkan tempat di mana najis itu berada dengan apa? Bil ma'i, dengan air apa? Bukan air timun, bukan air jeruk, bukan air kopi cap merak. Dengan air yang suci mensucikan tuh. Makanya ini ilmu kembali kepada pelajaran sebelumnya. Kalau kita tahu, air suci mensucikan, ya aku ngerti deh. Tuh keuntungannya di situ. Jadi kembali kepada persoalan bahwa air najis mukhafafah adalah kencing anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan tidak makan sesuatu apapun ya kecuali susu ibunya. Dengan cara apa, gimana najis itu kalau ada di pakaian kita atau di kain atau sejadah dan sebagainya, cara menghilangkannya dengan memercikkan tempat di mana najis itu berada dengan air yang suci mensucikan sampai sejauh mana? Hatta yabtalla kulluh, sehingga semua tempat di mana najis itu berada basah seluruhnya. Dah gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعتنا سؤلنا.